Oke, nama saya Ridho Fareza. Saya dari kelas 10-4 dan saya absen 29. Kalian tahu ini gak? Sama ini tuh salah satu pemain Inggris ya, pemain terhebat di musim ini ya. Namanya tuh Marcus Rashford. Dia bermain di klub Manchester United dan bermain di Liga Premier League. Ini ada beberapa cuplikan tentang Marcus Rashford. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I rode the leather ones. I hope my children come and visit once or twice a month. I'll be 60 years old. I don't believe the world is cold. I help a lot of children who can make it major. Soon I'll be 60 years old. At least those in favor. Tadi beberapa cuplikan pendek tentang si Marcus Rashford ini. Jadi saya sekarang mau menceritakan tentang biografinya si Rashford ini. Jadi dulu ada seorang anak bernama Marcus Rashford. Dia lahir pada 31 Oktober 1997 di Manchester, Inggris. Dia terlahir dalam keluarga yang cukup miskin. Ibunya merupakan seorang single parent dan harus bekerja beberapa pekerjaan sekaligus hanya demi untuk bertahan hidup. Bahkan ibunya seringkali tidak makan supaya kelima anaknya dapat makan dengan cukup. Semasa kecil, dia menyukai bermain sepak bola di taman hingga di dalam rumahnya bersama dengan saudara-saudaranya. Bahkan kadang Rashford sering dimarahi oleh ibunya karena sering memecahkan barang di dalam rumahnya. Selain itu, hal ini karena bola adalah satu-satunya mainan yang dapat diberikan ibunya. Karena kekurangan uang, dia tidak dapat memberikan Rashford mainan terbaru seperti teman-teman lainnya. Dia bahkan menamai bolanya Marcus Ball, karena baginya bola tersebut adalah aset yang sangat berharga baginya. Suatu ketika, karena memecahkan barang, dia kemudian mulai mencari jalan lain untuk bermain dengan bolanya. Dia kemudian tidak sengaja menendang bola ke atap garasi di rumahnya, dan ketika bola jatuh, dia menendang dan mengontrol bola tersebut. Dia kemudian sering melakukan hal ini sebagai latihan kecilnya. Dia juga merupakan fans Manchester United sejak kecil. Rashford kemudian memulai karir sepak bolanya di umur 5 tahun bersama The Most Rangers. Bahkan saat memulai bermain di sana, dia pertama-tama menjadi kiper dan mengidolakan Tim Howard. Namun karena performanya yang jelek saat dia menjadi kiper, dia kemudian mulai menjadi pemain penyerang. Semasa tumbuh dewasa, dia kemudian mengidolakan Rooney dan Cristiano Ronaldo. Karena banyak sekali pencari bakat yang melihatnya bermain di salah satu turnamen yang dimenangkannya, dia kemudian mulai mendapatkan banyak tawaran. Sebelum bergabung dengan Akademi Manchester United di tahun 2005, dia bahkan pernah berlatih di Manchester City selama seminggu. Bahkan dia juga ditawari untuk bergabung dengan klub junior Liverpool dan Everton. Namun di masa awal latihan dengan MU, dia seringkali tidak dapat ikut berlatih. Hal ini karena tidak ada yang dapat mengantarkannya, karena ibunya dan kakaknya juga sedang bekerja. Akhirnya para pelatih membantu mencarikan orang untuk menjemputnya latihan. Dia kemudian berlatih dengan sungguh-sungguh demi dapat mengubah nasib keluarganya. Saat umur 11 tahun, dia bahkan menjadi pemain termuda yang dimasukkan dalam skema perdanaan pendidikan Manchester United yang biasanya diberikan kepada anak yang berusia 12 tahun ke atas. Bahkan juga mendapatkan kesempatan untuk berlatih dengan Pogba dan Lingard dan juga Morrison di tahun 2012. Dia kemudian masuk dalam skuad under 15 dan berhasil memperoleh juara kedua dalam Marvel Tournament. Bahkan di tahun 2014, The Guardian kemudian menamainya sebagai prospek terbaik untuk generasi penerus Manchester United.
Dan di umur 16 tahun, dia kemudian berlatih dengan tim utama saat David Moyes bergabung dalam UEFA Youth League. Dia bahkan mendapatkan pujian dari Nicky Butt karena performanya yang luar biasa dan juga kemudian mencetak 6 gol dan 11 assist dalam 11 assist pertandingan di tim under 18 dan menjadi tim kapten. Di tahun 2015, dia kemudian mulai dijadikan pemain cadangan untuk tim utama MU. Pada 25 Februari 2016, dia kemudian mulai debutnya di Eropa. Hal ini karena 13 pemain sedang cedera dan Anthony Martial juga mengalami cedera saat pemanasan. Akhirnya Rashford bermain dan berhasil mencetak 2 gol. Dia kemudian menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam turnamen tersebut, mengalahkan Georgie Best. Kala itu dia kemudian memulai debut Premier League melawan Arsenal. 3 hari setelahnya, dia bahkan mencetak 2 gol lagi dan membuatnya menjadi pemain termuda ketiga yang mencetak gol Premier League untuk MU setelah Macheda dan Welbeck. Dia kemudian mendapatkan pujian dari Van Gaal dan menyuruh media untuk tidak terlalu memperbesar prestasi ini karena dia baru saja bermain. Bahkan pada 20 Maret 2016, dia kemudian memecahkan rekor sebagai satu-satunya pencetak gol saat melawan Manchester City dalam pertandingan tandang saat masih berumur 18 tahun dan 141 hari. Hal ini melampaui hampir 1 tahun rekor dari dunia sepak bola. Dia juga berhasil membawa MU melaju ke semifinal FA Cup dengan tendangan melengkungnya saat melawan West Ham United. Dan dia kemudian membawa MU memenangkan FA Cup yang ke-12. Di musim pertamanya, dia berhasil mencetak 8 gol dari 18 pertandingan. Di musim 2016 dan 2017, karena Ibrahimovic masuk, dia kemudian seringkali menempatkan diri kembali menjadi pemain cadangan karena adanya Ibrahimovic masuk pemain baru dan bermain pada posisi sayap. Namun meskipun begitu, dia menjadi pemain MU yang dimainkan paling banyak di musim tersebut dengan 53 kali penampilan. Di tahun 2017 hingga 2019, dia kemudian mulai mendominasi, bahkan dia berada di posisi ketiga dalam perebutan Golden Boy tahun 2017 di bawah Mbappe dan Ousmane Dembélé. Dan pada 28 Oktober 2017, dia telah mencetak 12 gol dan 5 assist dalam 16 pertandingan. Dan di tahun 2018, meskipun sempat ada rumor transfer mengenainya, Mourinho mengatakan bahwa dia adalah pilar penting MU dan hampir selalu dimainkan dalam setiap pertandingan di musim tersebut. Selain Ibrahimovic keluar dari MU, Rashford kemudian diberikan nomor punggung 10. Di musim 2018-2019, dia cukup jarang dimainkan dan beberapa media mengatakan bahwa dia harus pindah tim untuk mencapai puncak potensinya. Mourinho kembali menyangkal berita tersebut, mengatakan bahwa dia merupakan pemain baru yang memiliki jam bermain lebih banyak dibandingkan pemain baru lainnya dalam 2 musim pertamanya. Namun nyatanya kemampuan siswa semakin meningkat. Banyak yang menamainya sebagai pemain penyerang yang dapat merusak habis pertahanan lawan. Ia kemudian mencapai 150 kali penampilannya bersama MU dan menjadi pemain termuda keempat yang berhasil mencapainya. Tak berhenti di situ, dia kemudian mencapai pertandingan Premier League ke-100-nya dan menjadi pemain termuda kedua setelah Ryan Giggs yang mencapai rekor tersebut. Dia kemudian mendapatkan Premier League Player of the Month pertamanya di awal musim 2019 dan 2020. Performanya cukup menurun dan kemudian dia mendapatkan cedera fraktur dan membuatnya tidak dapat bermain dalam beberapa bulan. Di tahun 2021, dia kemudian mencapai 250 pertandingan bersama MU dan kemudian dia harus melakukan operasi karena selama 2 musim terakhir Rashford dianggap tidak bermain secara penuh karena bekas cederanya itu. Di musim 2022 dan 2023, performanya kemudian kembali mengguncang Liga Premier League. Bersama dengan manajer baru Erik ten Hag,
itu coach baru MU di musim 2022 dan 2023. Dia kemudian bermain di posisi center forward dan sayap kiri, dan kemudian berhasil mencetak gol ke 100-nya untuk Manchester United. Performanya kemudian semakin konsisten dan membawa dampak yang sangat positif bagi MU. Selama bermain untuk Joshua, telah mencetak 111 gol dan 63 assist dalam 332 pertandingan. Dia dikenal sebagai pemain yang lebih nyaman dan bermain dengan posisi bebas pada sayap kiri. Jadi dia tuh mainnya kayak tenang banget. Dia juga terkenal sebagai pemain yang dapat menerobos masuk ke dalam pertahanan lawan dan mencetak gol dengan kaki kanannya. Dia juga dianggap memiliki gaya permainan yang mirip dengan Pirlo dan Thierry Henry. Rashford kemudian juga aktif dalam berbagai aksi kemanusiaan seperti Poverty Champion di tahun 2021 yang bahkan membuatnya mendapatkan gelar NBA. Tentunya masih sangat banyak yang dapat diharapkan dari Rashford ini untuk dapat menjadi pemain yang lebih hebat lagi. Terlahir dalam keluarga yang bahkan kesulitan untuk makan, keseriusan dan kedisiplinan Marcus Rashford dalam berlatih sepak bola telah berhasil membuatnya sukses dan juga berhasil merubah nasib keluarganya jadi semakin lebih baik lagi. Semoga cerita kali ini dapat menginspirasi Anda. Terima kasih, salam sepak bola. Itu biografi tentang Marcus Rashford dari saya. Mohon maaf jika terbata-bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.